Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwayan Rangga Pinastawa, dosen informatika di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas analisis tren industri dan teknologi pada mata kuliah Technopreneurship. Kalau sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang apa itu Technopreneurship, kemudian kita sudah mempelajari tentang bagaimana mindset dan karakter, kemudian kita sudah mempelajari juga tentang bagaimana mencarikan ide dari problem yang ada. Maka kita juga harus mengetahui tren industri yang sedang berkembang sekarang agar kita tidak salah langkah. Tren industri teknologi itu adalah arah perkembangan teknologi yang sedang dan akan banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam periode tertentu. Ciri-ciri dari tren teknologi itu digunakan secara luas. Banyak perusahaan mulai mengadopsi tidak hanya 1-2, tapi bermunculan terus-menerus. Dan tren ini tidak cepat redup, biasanya akan berjalan terus-menerus kayak gitu. Berkembangnya pun tidaklah lambat, biasanya cepat. Selalu update dan berubah, mempengaruhi banyak sektor, baik itu bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian menciptakan peluang baru, startup, produk, layanan baru. Mungkin kita masih menerka-nerka, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu adalah sekarang AI, di mana AI itu adalah tren yang cukup besar, di mana digunakan secara luas. Banyak mulai mengadopsi AI. Ada banyak muncul website-website, perusahaan-perusahaan yang inti bisnisnya ada pada AI. Berkembangnya pun sangat cepat. Mulai dari AI untuk teks, kemudian AI-nya beralih ke gambar, sound, sampai dengan sekarang video. Itu sudah bisa dipengaruhi oleh AI. Dan pengaruh ini masuk ke berbagai bidang. Lini bisnis, pendidikan. Bayangkan di pendidikan sekarang bisa belajar menggunakan AI dengan begitu mudah. Di segi bisnis kita bisa mendapatkan insight, kemudian kita bisa mencari tahu kelemahan ataupun peluang hanya menggunakan AI. Dari sisi kesehatan, orang yang bingung ini dia kena gejala apa, kita bisa bertanya pada AI. Serta bidang-bidang lainnya, jadi mempengaruhi banyak sektor. Dan di sini menciptakan peluang baru, startup, produk, layanan, chatbot, AI, dan lain sebagainya, itu saling bermunculan. Nah, inilah yang kita bisa katakan sebagai tren teknologi. Mengapa tren teknologi itu penting? Nah, di sini dengan kita memahami tren teknologi yang sedang berkembang sekarang, maka kita sebenarnya membantu untuk melihat peluang bisnis lebih cepat. Kalau kita tahu bahwa ini trennya sedang AI, maka kita bisa tahu bahwa peluang di AI ini lagi besar kayak gitu. Menghindari ketinggalan zaman. Jangan sampai kalau kita tidak mengikuti tren, kita baru tahu AI di saat nanti AI mungkin sudah banyak saingannya, sudah ketinggalan zaman, mungkin ada yang baru lagi kayak gitu. Kemudian mendorong atau meningkatkan daya saing kayak gitu. Jadi dengan kita lebih cepat menerapkan tren yang ada, maka daya saing kita dengan orang-orang yang belum menerapkannya itu akan lebih bagus. Kita bisa lebih duluan daripada mereka dan kita memiliki nilai tambah terhadap bisnis yang kita miliki. Kemudian mendorong inovasi, di mana inovasinya ini akan selalu berkembang dan akan cepat kayak gitu. Membantu proses pengambilan keputusan dan juga menghindari resiko. Resiko di sini adalah resiko bubble, di mana saat tren menjadi hype sangat besar gitu, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan dan itu akan pecah dan kembali turun kayak gitu. Itu resikonya di sini. Jadi kita harus menganalisa juga trennya seperti apa ini. Apakah ini beneran tren atau hanya sekedar hype doang kayak gitu. Tren ini itu sama dengan peluang tambah arah masa depan. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari tren terlebih dahulu sebelum kita mau membuat bisnis kita seperti apa. Jadi tren teknologi penting karena membantu memahami arah masa depan, menemukan peluang, dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat di era digital.
Ini ada tren, hype, dan juga bubble, di mana seperti yang kita ketahui kita membutuhkan yang namanya tren. Tapi hati-hati juga ada yang namanya hype dan bubble. Kalau tren itu perkembangan teknologi yang berdasarkan kebutuhan, memang dibutuhkan. Dan itu nyata, dan akan bertahan dalam waktu yang cukup panjang sebelum tren itu akan digantikan dengan tren lainnya. Seperti itu. Ciri-cirinya, ini digunakan secara luas, terus kemudian memberikan solusi nyata, berkembang secara konsisten. Contohnya AI, cloud computing, e-commerce. Itu kan trennya sudah agak lama, tapi panjang sampai sekarang masih. Kita bisa bandingkan dengan yang namanya hype. Hanya hype sementara saja. Itu sesuatu yang jadi viral atau ramai dibicarakan, tetapi belum tentu memiliki nilai jangka panjang. Kita bisa melihat contohnya ada roti-roti artis gitu kan, yang lagi viral, hype, rame banget, antrinya panjang. Tidak berapa lama, sebulan kemudian hilang kayak gitu. Orang sudah merasakannya, terus ternyata ya biasa aja, akhirnya tidak lagi membelinya kayak gitu. Itu yang namanya hype. Ciri-cirinya itu popularitasnya naik sangat cepat, banyak dibicarakan di media sosial, belum terbukti bertahan lama. Contohnya aplikasi viral sesaat, fitur tren yang cepat hilang, dan lain sebagainya. Nah, ada juga namanya bubble. Ini kondisi ketika sesuatu dinilai terlalu tinggi, secara tidak realistis. Lalu akhirnya jatuh drastis atau pecah. Jadi, saat kita akan memulai hype gitu, balonnya baru ditiup makin besar, sampai dengan bubble itu sudah tidak kuat untuk menahannya, maka dia akan pecah dan harganya atau trennya itu atau hype-nya itu akan hilang, seperti itu. Ciri-cirinya ini banyak orang ikut tanpa memahami. Nilai tidak sesuai realita, terjadi penurunan tajam. Contoh .com bubble yang sudah terjadi sebelumnya, banyak perusahaan-perusahaan itu, website-website juga banyak yang baru-baru muncul, tapi sebenarnya ya tidak terlalu dibutuhkan, maka dengan sendirinya bubble itu saat sudah pecah akan hilang sendirinya. Ada juga beberapa kasus kripto, NFT. NFT dulu kita mungkin melihat gambar itu banyak sekali yang harganya sampai miliaran, tapi itu hanya sebuah gambar ya. Jadi apakah ini memang dibutuhkan atau tidak? Saat dia mulai naik, orang pada beli NFT, maka itu adalah versi hype-nya, lagi hype, lagi tinggi. Kalau orang kita tidak bisa mencerna bahwa oh ini sebenarnya bukan tren, tapi ini hype kayak gitu. Maka itu kita bisa terjebak dalam balon dari NFT. Karena banyak yang membeli harganya tinggi, sekarang harganya sudah tidak realistis ya. Walaupun sebenarnya si NFT juga itu sebenarnya tren yang dibutuhkan untuk istilahnya menyimpan si multimedia kita untuk kita sendiri, tapi ya tidak realistis saja kalau harganya sampai segitu kan, seperti itu. Jadi tidak semua tren adalah peluang. Tanpa analisis yang tepat, sesuatu yang terlihat seperti tren bisa jadi hanya hype sesaat atau viral, atau bahkan sudah mendekati bubble. Jadi bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menganalisisnya supaya kita masuk tidak salah di antara hype dan bubble. Cara menganalisis tren itu adalah tren, problem, solution, business. Apa yang sedang berkembang, lalu masalah apa yang muncul atau bisa diselesaikan. Jangan sampai problem ini tidak ada, maka mungkin hanya hype sesaat atau akan menjadi bubble. Kemudian kita lihat solusinya, solusi apa yang bisa dibuat. Kemudian bisnis, bagaimana menghasilkan nilai atau keuntungan. Jadi cara menganalisis tren ini adalah konseptual framework sederhana, yaitu Amplified Analytic Framework yang sering digunakan dalam entrepreneurship. Design thinking dan inovasi proses framework ini membantu kita tidak hanya melihat tren. Jadi kalau kita sudah menganalisis tren ini, kita analisis lagi lanjutan pakai design thinking, innovation process dan lain sebagainya. Tapi kalau yang menganalisa tren ini hanya konseptual sederhana. Jadi tidak hanya melihat tren, tapi mengubahnya menjadi peluang bisnis yang nyata. Contoh analisis tren di sini. Ada chatbot. Ini tren AI. Problemnya customer service yang lambat. Solusinya chatbot otomatis. Terus kemudian bisnisnya di sini software as a service, chatbot untuk UMKM. Nah, kalau hype yang seperti apa? Aplikasi viral, edit video foto mungkin, itu masih masuk tren AI.
problemnya tidak jelas, ini dipaksakan. Ya orang suka-suka aja ngedit foto, nanti habis itu kalau dia sudah nggak lagi suka ya mungkin bisa ditinggalkan. Solusinya, edit foto jadi karakter tertentu. Bisnisnya tidak jelas, hanya viral sesaat, lagi viral nih kita ubah karakter kita menjadi sebuah miniatur. Banyak orang mencoba, hype-nya hilang, ya tidak ada lagi yang menggunakan itu, tidak ada lagi yang menggenerate. Seperti yang contohnya pakai ChatGPT bisa mengubah foto kita menjadi Gilby Studio kan. Nah itu hype saat, habis itu selesai. Kemudian ada bubble, di mana NFT gambar mahal. Tren blockchain sebenarnya ini sebenarnya bagus digunakan supaya lebih terverifikasi, transparan. Tapi problem dari NFT ini tidak jelas bagi banyak orang. Jual beli aset digital. Nah, bisnisnya itu spekulasi harga ya. Jadi ya kita tidak tahu ini harganya benar atau tidak, naik, turun, berspekulasi saja. Nah, kesalahan umum dalam analisis tren itu adalah ikut tren tanpa memahami, tidak mengidentifikasi masalah nyata, overestimate teknologi, tidak memikirkan model bisnis, mengabaikan data dan riset, terjebak hype atau bubble. Jadi ya kita harus menghindari kesalahan-kesalahan umum ini dalam menganalisis tren yang ada sekarang. Analisis tren yang baik itu tidak hanya melihat apa yang sedang populer, tetapi memahami kebutuhan nyata, data, dan peluang bisnis yang berkelanjutan. Sekian dari saya untuk pertemuan keempat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.